Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja, tadi Reza sudah nembak nih ya ke Mas Rian nih. Jadi bagaimana kalau Anda melihat kebijakan ini Pak Prabowo sudah berkoar-koar gitu ya, bahkan akan menyikat segala maling-maling yang ada. Tapi kita lihat juga bahwa nampaknya ada kesalahan nih dalam hal kebijakan yang mungkin diambil, perizinan dan lain-lain. Kok nggak beriringan ya Mas Rian? Jadi begini, pertama masalah Pak Prabowo turun ke lapangan ya, ini secara teori disebut sebagai hands on leader, pemimpin yang turun langsung. Nah ini terjadi karena sistem gak jalan. Nah dengan demikian beliau masuk dan memberikan arah kemana perginya. Dengan demikian setelah ini sistem harus jalan, diperbaiki lagi. Nah saya berikan masukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi ya. Jadi kalau beliau belajar masalah corporate social responsibility, ini adalah kasus corporate ethical responsibility. Kita nggak punya duit untuk seperti ini, jadi langsung aja Pak Prabowo perintahkan kepada Menteri Perindustrian dan terkait ekonomi ya, dan KSP juga, untuk meminta seluruh perusahaan yang ada di situ membayar semua kerusakan ini. Diawasi sama Walhi. Kenapa? Itu corporate ethical responsibility. Ingat loh, perusahaan itu kalau mau baik dia etis, dia profesional. Ketiga, setelah ini harus betul-betul menjadi agenda dari kabinet ini. Karena dengan hormat ini ya, kejadian ini menampar muka kita di dunia. Habis kita. Loh kita mau jadi besar, ditempelengin, gak bisa lagi. Jadi nomor satu. Nggak bisa ngelak juga, kayu-kayu itu jadi buktinya kan? Ya, nomor satu adalah yang saya pernah rekomendasikan, Undang-Undang Cipta Kerja yang mensentralisasi semuanya, itu diperbaiki lagi. Tadi sampaikan juga beliau bahwa AMDAL hilang begitu loh. Kok bisa-bisanya? Percepatan investasi tidak berarti kemudian semuanya digugurkan. Tidak. Ada faktor-faktor yang nggak boleh digugurkan. Kalau cuma bikin toko kelontong boleh, tapi yang lain nggak bisa. Nah, dengan demikian kebijakan harus tata lagi. Saya sepakat dengan tadi Mas sampaikan tadi masalah perizinan yang Mas sampaikan tadi. Dan tapi yang nggak kalah penting adalah suka nggak suka, maka perlu reorganisasi kabinet. Terpaksa beberapa menteri ditata lagi. Kenapa? Ya ini terbukti membuat presiden dipermalukan. Karena kehadiran presiden kemarin di depan hadapan ratusan warga di pengungsian itu menampar juga kan beberapa menteri yang dimaksud, begitu? Bukan. Kejadian ini membuat Indonesia dan presiden itu dipermalukan dunia. Contoh ya, Bapak sudah mengatakan bahwa aman-aman saja, berarti laporan aman-aman saja kan? Tapi kan seperti ini kan jadi oke, kita ada fenomena anomali cuaca. Tetapi kalau kita ready sejak awal, tahu bahwa itu nggak boleh, ya dikerjakan. Nah ini yang menjadi agenda Presiden, tiga hal tadi ya, bahwa teruslah melakukan namanya hands-on leadership. Pemimpin yang itu tidak hands off, nggak lepas tangan. Kedua, selalu gunakan kebijakan yang itu sifatnya inovatif. Misalnya kalau tadi, kita tahu duit kita udah habis nih, untuk bencana nggak ada. Ini buatlah sebuah branding atau sebuah kebijakan namanya Indonesia menengahkan namanya kebijakan namanya corporate ethical responsibility. Tangkap, tanggung jawab, bayar dulu. Jadi paralel seperti ini. Yang ketiga adalah persiapkan penataan kebijakan. Ada perbaikan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang keempat adalah penataan organisasi dan struktur yang bekerja agar yang terjadi terbentuk sistem. Bukan sinten. Kalau sinten itu Pak Prabowo jalan sendirian, Bapak kecapean nanti. Itu dia maksud kami kan. Padahal kan juga Pak Prabowo kan juga punya para pembantunya, para menteri-menteri ini loh, gitu kan. Ya. Yang ditata itu maksudnya menteri apa maksud Anda Pak Rian? Menteri yang terkait dengan hal itu. Apa itu? Jadi nggak semuanya itu diganti ya. Tapi mungkin ada diberikan perintah baru. Ada yang diganti mungkin. Perintah baru ada misalnya gini. Oke, misalnya contohnya adalah Menteri Kehutanan. Maka diberikan perintah baru bahwa Anda harus, tadi bilang kan evaluasi, tapi nggak cukup evaluasi. Evaluasinya melibatkan teman-teman yang itu independen. Walhi lah atau siapa, pakar gitu. Karena kalau nggak independen nanti lapornya formal lagi. Yang kedua adalah misalnya menteri yang berhubungan dengan investasi. Bagaimana investasi perbaiki lagi dengan cara ini nggak sekedar duit masuk, tapi secara long term aman. Itu minimal 2, yang lain-lain ikut nanti. Seperti teman-teman di KSP, nanti teman-teman akan belajar, bukan belajar lagi, memang memperkuat komunikasi dengan publik.
Dan juga teman-teman di PCO ya akan juga berkomunikasi dengan jangan malu dan jangan takut komunikasi dengan masyarakat. Kalau kritik itu harusnya cinta kok. Sudahlah, biarkan saja. Ini mereka punya KTP merah putih. Jadi kalau kritik jangan dimarahi gitu loh. Oke, Mas Adam gimana? Tadi Mas Rian juga sempat mengatakan bahwa ini kita dilihat secara internasional begitu ya. 3 pekan lalu kita lihat COP23 di Brazil, gimana kita menampilkan bahwa ya kita sudah menjalankan investasi dengan baik, semua. tetap menjaga kehutanan kita dan segala macam. Faktanya seperti ini. Iya, tapi saya mau bilang begini dulu Mbak, Mas, terkait tadi memang benar ada hands-on leader dalam posisi itu. Tapi kita juga nggak bisa menafikan bagaimana kerja-kerja dari pusat dan daerah terus mengalir di titik-titik terdampak bencana ini nggak bisa dinafikan juga. Ada keputusan gubernur, 3 gubernur dalam 14 hari kerja itu melakukan giat-giat untuk penanggulangan bencana dan sebagainya. Kita fokus ke bukan bencananya Mas ya? Ya, penyebabnya. Tapi dan setelah itu, nah ini kita melihat tadi ya penyebabnya seperti apa. Nah ini memang butuh kita adanya evaluasi ya. Saya sepakat bagaimana tadi itu yang harus diganti, disampaikan, begitu? bukan soal diganti, tapi ini adalah evaluasi tadi yang saya sampaikan dan itu soal prerogatif Pak Presiden tentunya, pasti. ya. Dan dalam posisi itu, ya KSP dalam posisi ini adalah merangkum data-data, ya, data-data validitas dan sebagainya terkait kondisi lapangan. Artinya tadi bagaimana pengelolaan isu ini bersama-sama dengan stakeholder terkait, walhi misalkan, ataupun dari masyarakat dan lain sebagainya untuk mendengar kira-kira masukannya seperti apa, bagaimana responnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini akan digodok menjadi satu data yang konkret untuk kemudian keputusan itu tetap ada di Pak Presiden. Sampai di sana dulu mungkin Mas Adam. Mbak Melva, Walhi pernah diajak nggak berbincang, diskusi soal ini? Sama siapa dulu ini? Sama pemerintah? Belum. Nah, kebetulan kan ini masuk nih, ini ketemu, ini baru ini. Dan dalam posisi ini kan kami mengajak Walhi Untuk respon bencana ini ya? untuk Berarti respon. selama ini belum ada kan Mas? Berarti nunggu ada bencana dulu, bukan koordinasi begitu ya? nunggu dalam kondisi bencana, Mas. Dalam posisi ini adalah ini PKH, Satgas PKH ini saya kira sudah banyak komunikasi ya. Tapi Belum kan ada kalau katanya untuk Satgas PKH. untuk KSP-nya ini kami mengajak, ini kan KSP kan, ya, ini mengajak untuk terkait dengan info-info dan sebagainya. Ini kan kondisi yang extraordinary. Maksud kami dalam begini posisi Mas, ini. kalau kemudian sudah Pak Prabowo sadar betul bahwa kondisi yang ada, fakta real di lapangan seperti apa, bahkan kita seminggu sebelumnya sudah mengadakan dikumpulkan pertemuan sejumlah gitu. orang, bahkan dibentuk ada Satgas PKH di sana. Betul. Artinya Pak Prabowo betul-betul paham ada masalah di sini. Betul. Ada laporan yang tak sesuai Betul. yang diberikan kepada Presiden dan juga di lapangan. dan- Artinya, apa kinerja dari Satgas PKH ini selama ini kalau kemudian Walhi saja tidak pernah diajak berbincang? Satgas PKH baru kemarin ya, dari 2 minggu yang lalu ya, ketika sebelum bencana. Ini kan tadi yang saya sampaikan ya. Peraturannya dari 21 Januari 2025 dalam posisi ini ya. Nah, artinya ini kerja-kerja ini terus berjalan dan tadi saya sampaikan kok dilalanya kita sebenarnya tidak menginginkan bencana ini, tapi ternyata ada evidence base di situ. Tadi yang disampaikan bahwa kayu dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi evidence base untuk kita mengajak stakeholder masyarakat terkait untuk kita berkomunikasi kira-kira ini solusinya bagaimana. Kan begitu. Jadi kalau dalam 2 minggu kemudian ini ada kejadian ini, bukannya ini kok belum diajak dan sebagainya, misalkan seperti itu. Oke, kan. kita minta respon Mbak Melva. Silakan. Jadi aku mikirnya begini Bang, ini mohon maaf ini. Kemudian jadi berpikir Satgas PKH ini untuk apa? Apakah benar bekerja untuk mereview ataupun mencari fakta di lapangan terkait perusahaan yang bekerja di atas hutan atau di atas hutan kita gitu. Karena kemudian kalau itu berjalan, harusnya ketika organisasi masyarakat sipil menyampaikan fakta itu direspon baik juga harusnya dengan Satgas ini kalau dia sudah bekerja. Tapi kan kemudian kita bertanya, kita berbaik sangka ini sudah bekerja apa belum? Atau ini hanya baru sekedar ada satu surat yang mengatakan bahwa ada Satgas itu. Itu satu Bang. Lalu yang kedua yang mau kita respon adalah ketika kan kita sering ya, misalnya Walhi sering mengatakan
kita duga ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kebakaran hutan di daerah Sumatera. Lalu ada sering kita juga sebut bahwa ada PT NSHE di Batang Toru gitu. Ini nggak pernah selama ini kita diajak duduk. Kita udah cerewet nih misalnya ya kita nggak pernah diajak untuk berbincang begitu. Jadi saya pernah ingat tahun 2018 sama Ibu Siti Nurbaya, kita Walhi dan Ibu KLHK masih bergabung, kita bikin rapat bersama. Itu hasil obrol panjang. Tapi di yang pemerintahan saat ini belum gitu. Pemerintahan ini saat ini. Obrolan kemarin, pertemuan kemarin itu ada 28 kasus prioritas yang Walhi serahkan ke Gakum untuk bisa diselesaikan. Di lapangan bertempur juga. Kan kita ini organisasi masyarakat sipil ini teman harusnya kan Bang. Jadi ya, teman jadi respon gitu. dulu lah ya Mbak ya. Monggo, silakan Mas Adam. Iya, saya kira begini Mbak, tadi yang saya sampaikan, Satgas ini ya, kemudian dikumpulkan, ini 2 minggu sebelumnya nih, dalam posisi ini ya. Jadi kalau misalkan dalam case dalam kondisi ini, ya tadi yang saya sampaikan, Pak Presiden datang ke lapangan dan ini menjadi evidence base dalam posisi ini. Nah, kita akan pastikan, KSP akan pastikan bagaimana Satgas PKH ini berjalan. Itu yang pertama. Lagi ngatur strategi ini gitu ya. Ini kita akan pastikan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana KSP akan mengundang stakeholder terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan. Karena ini akan kita berikan rekomendasi ke Pak Presiden bagaimana nanti kementerian-kementerian terkait untuk mengevaluasi kebijakannya. Seperti itu. Nah, ini kan kita dalam posisi ini, tadi yang saya sampaikan, ini dalam posisi berkabung. Dalam posisi 1 minggu ini, dalam posisi kebencanaan. Dalam posisi pasca ini kita harus merekonstruksi. Ya, dalam posisi setelah dari rekonstruksi ini bagaimana early warning system itu dibangun supaya tidak ada lagi resiko kebencanaan yang ada. Nah, ini semua kita sedang bekerja dalam posisi ini. Artinya tadi yang saya bilang bahwa pemerintah di sini hadir di tengah masyarakat dengan wajah wajah humanistik, bahwa dalam posisi ini kita bertahap dalam posisi melakukannya. Sama-sama, Mas. Baik, Mas Rian terakhir, selain harus mengganti, tadi Anda katakan ada menteri-menteri, ada evaluasi juga, apalagi yang harus disampaikan terakhir, Mas? Nah, tadi ya dikatakan akan bekerja dengan masyarakat toh. Mulai sekarang, baik itu Satgas Kehutanan atau penjaga, membuktikan apa yang dikatakan sebagai wajah manusiawi. Bukan topeng manusiawi loh. Betul. Apa begini caranya? Setiap saat dilaporkan. Kita juga sebagai dosen nanti melihat apakah setiap saat di-report apa tidak. Jadi kita akan cek lagi apakah dilibatkan. Greenpeace kalau perlu dilibatkan. Kenapa? Ini namanya adalah participatory policies. Cukup ini. Cukup selama ini kita bekerja di dalam gelap. Pemerintah bekerja sendiri ngomong, kami ngajak. Tapi enggak diajak. Jadi kita masuk namanya participatory policies. Kedua namanya adalah stakeholders management di dalam public policy. Dan Anda mampu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa dilakukan dengan baik? Pak Prabowo aja galak kok gitu. Gini, tinggal kita yakin beliau harus satu ritme ya para pembantunya ya. Perintahkan. Kita tuh presiden tuh commanding loh ya. Satu komando. Jadi gini, presiden itu commanding, diperintahkan saja dan mulai besok, lusa, seterusnya itu polanya harus transparan. Terang enggak transparan. Dia dilaporkan dan enggak boleh lagi ada pernyataan di TV, kami belum melibatkan. Wah, itu berarti sebuah topeng. Nah, kita nantikan lah nanti seperti apa implementasi dari tugas presiden ini ya. Ya, gitu. Terima kasih, sukses selalu lah. Tolong semua kita mas teman-teman di Sumatera Utara ini. Apalagi tadi dikatakan kemungkinan sekitar 6 hari lagi ya, Pak Presiden akan mengumumkan rekonstruksi nasional. Rekonstruksi nasional, kita harapkan ini juga bisa berjalan dengan lurus begitu sesuai dengan mencari siapa penyebabnya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tambah hari saya masih tambahkan, ini terlalu panjang. 2 hari. 2 hari. 2 hari, oke. Ini kita masih mengurusi soal evakuasi terlebih dahulu di bencana ini ya. semuanya harus cepat. Dalam posisi ini ada tahapannya memang. Jadi ada hari pertama Pak Presiden hadir di tengah masyarakat, hari kedua kemudian ada verifikasi terkait dengan kira-kira yang akan direhabilitasi seperti apa, bagaimana psikososial dan sebagainya. Jadi ini ada tahapan. Saya beritahu. Terima kasih banyak Mas Rian, matur nuwun. Terima kasih Mas Adam, terima kasih banyak Pak. Nanti kita diskusi lagi ya usai on air ya. Terima kasih banyak. Kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami masih ajak Anda menuju ke lokasi bencana di utara Sumatera, seperti apa tim SAR gabungan yang masih terus melakukan pencarian korban hilang akibat banjir bandang yang melanda jalur lintas Padang Bukit Tinggi. Sesaat lagi.